Pemirsa Perdok Mil TV, jumpa lagi dengan analisis yang menarik ini. Bagaimana strategi akselerasi ekonomi Indonesia dengan belajar dari transformasi Cina. Hari ini kita bakal membedah sebuah catak biru atau blueprint yang luar biasa. Bayangin aja, kita bakal ngelihat gimana negara kita tuh beneran bisa melompat jauh ke depan cuma dengan ngamatin langkah-langkah strategis raksasa ekonomi dunia. Asli, data dan fakta yang bakal kita bahas ini nunjukin kalau perubahan masif itu sangat mungkin terjadi, asalkan kita punya peta jalan yang tepat. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia 6 pilar utama yang bakal kita bahas hari ini. Mulai dari visi jangka panjang, hilirisasi, industri dan infrastruktur, pendidikan vokasi, eksekusi, sampai risiko yang harus banget kita hindari. Langsung aja kita masuk ke poin pertama. Pilar ke-1, visi jangka panjang dan kekuatan konsistensi. Oke, mari kita bedah fondasi utamanya dulu. Gini, tanpa fondasi yang kuat, rencana sehebat apapun pasti bakal gampang banget runtuh. Coba kita lihat Cina lah, sejak tahun 78 mereka tuh konsisten banget dorong reformasi industri. Masuk ke era 90-an, fokus mereka geser dikit ke ekspor sama infrastruktur. Dan boom, di tahun 2000-an 10 ke atas, mereka langsung melesat dominasi teknologi dan kendaraan listrik atau EV. Arahnya itu loh, nggak pernah berubah total, biarpun pemimpinnya ganti-ganti. Nah, sekarang coba bandingin sama kebiasaan di kita, yang kadang ngerasa kayak punya tradisi merombak program tiap 5 tahun sekali saat ganti pemerintahan. Jadi poin krusialnya di sini adalah, kita butuh prioritas nasional yang benar-benar nggak terputus selama 20-30 tahun ke depan. Konsistensi itu harga mati, prasyarat mutlak buat sukses. Lanjut ke pilar kedua, dan ini super penting. Hilirisasi, stop jual bahan mentah. Coba kita lihat dari mana asal kekayaan itu sebenarnya. Nah, ini semacam warning keras buat kita semua. Sebagai salah satu produsen sawit, batu bara, dan mineral terbesar di dunia, kita tuh sering banget ngerasa udah kaya. Tapi faktanya, sekedar punya sumber daya alam limpah itu nggak akan pernah cukup. Apalagi kalau kita cuma jual mentahannya aja ke luar negeri. Negara tuh bisa beneran jadi kaya bukan cuma karena dapat durian runtuh dari alam, tapi karena kemampuannya buat ngolah, memproduksi, dan jual barang jadi yang nilai tambahnya jauh lebih tinggi. Buat gampangnya, bayangin konsep hilirisasi itu kayak gini. Jual biji nikel mentah di langkah pertama, itu ibaratnya kita jual tepung terigu mentah ke luar negeri. Murah banget kan? Tapi kalau kita olah nikel itu jadi baterai EV di langkah kedua, terus dirakit jadi mobil listrik seutuhnya di langkah ketiga, nah, itu ibarat kita bikin dan jual kue pernikahan bertingkat yang harganya selangit dan pastinya super untung. Kalau kita bisa maksa proses ini kejadian di dalam negeri, percaya deh, nilai ekonomi, lapangan kerja, sampai kemampuan teknologi kita bakal meroket tajam. Masuk ke pilar ketiga, industri dan infrastruktur. Gimana sih cara kita ngebangun ekosistem industrinya? Pertanyaannya sekarang, gimana kita bikin dapur yang canggih buat bikin kue pernikahan tadi? MOU di Grand Batang City ini adalah langkah nyata kita. Kita nggak cuma ngomongin teori lagi, tapi udah mulai praktek. Kita ngambil inspirasi langsung dari suksesnya kawasan ekonomi khusus di Cina. Contohnya Shenzhen nih. Dulunya tuh cuma kota kecil biasa, tapi disulap jadi laboratorium ekonomi dengan aturan yang fleksibel dan fokus banget ke ekspor. Hasilnya jadi pusat teknologi dunia. Nah, kita lagi nyoba mereplikasi keajaiban macam itu di sini. Tapi catat ya, sekedar nyediain lahan kosong aja nggak bakal cukup. Sama sekali nggak. Ekosistem kawasan industri itu wajib beroperasi tanpa celah. Apa aja syaratnya? Harus ada akses pelabuhan dan logistik yang super cepat, listrik yang stabil dan kompetitif, internet dan data center yang kencang, sekolah vokasi yang nempel di dekat situ buat suplai tenaga kerja, plus perizinan yang cepat, transparan, dan punya kepastian hukum. Kalau satu aja dari elemen ini bolong, ya ekosistemnya bakal kalah saing di pasar global. Pastinya, ekosistem industri yang jagoan tadi butuh support fisik yang nyata. Bangun jalan tol, pelabuhan, atau jembatan yang megah, itu emang keren banget. Tapi, ada tapinya nih. Infrastruktur itu harus secara langsung ngehubungin pusat-pusat produksi sama pasar. Tujuannya simpel tapi krusial. Mangkas biaya logistik supaya industri kita bisa jauh lebih efisien dan murah. Jadi gini loh, infrastruktur itu jangan cuma dijadiin proyek fisik atau monumen kebanggaan semata.
Prioritas utama kita itu harus pelabuhan ekspor, jalan logistik khusus yang nyambung langsung ke kawasan industri, kereta barang buat ngangkut beban berat, dan pastinya jaringan listrik yang stabil sampai ke pelosok. Infrastruktur produktif kayak gini nih yang bakal jadi urat nadi buat langsung mompa ekonomi dan ngasilin produktivitas yang benar-benar kerasa. Lanjut ke pilar keempat, pendidikan vokasi. Ini dia kunci sukses di era modern. Nah, apa yang paling menarik dari sini? Gini. Pabrik-pabrik canggih udah berdiri, infrastruktur jalannya udah siap. Terus siapa yang bakal ngoperasiin mesin-mesin modern itu? Jangan lupa, waktu Cina lagi gila-gilaan bertransformasi, mereka nggak cuma sibuk ngecor beton atau bangun pabrik. Di saat yang sama, mereka benar-benar nyetak tenaga kerja terampil dalam jumlah yang supermasif. Pendidikan vokasi, teknik, dan sains itu udah jadi satu paket yang nggak bisa dipisahin dari agenda industrialisasi mereka. Tantangan paling kerasa di Indonesia sekarang itu masalah mismatch, alias nggak nyambungnya dunia pendidikan sama dunia kerja. Banyak lulusan kita yang secara teori itu pinter-pinter, tapi pas disuruh masuk ke manufaktur modern yang butuh keahlian kayak coding, data science, AI, otomasi, sampai operasi mesin tingkat lanjut, pada belum siap. Solusinya gimana? Pendidikan kita harus diikat kuat-kuat sama kebutuhan real industri di lapangan. Kita butuh banget SMK dan politeknik yang kurikulumnya itu dibikin bareng perusahaan dan wajib ada program magang biar lulus langsung siap tempur. Masuk ke pilar kelima, reformasi birokrasi dan eksekusi. Ini soal aturan main dan seberapa cepat kita bisa jalan. Sekarang kita bahas soal aturan mainnya. Negara harus pasang standar yang tegas. Kita jelas sangat welcome sama investasi asing yang masuk ke Indonesia. Tapi ya, mereka nggak boleh cuma datang buat ngeruk bahan mentah atau nyari tenaga kerja murah aja. Investasi gede itu wajib dibarengi sama transfer teknologi yang nyata. Aturannya harus jelas. Mereka wajib ngelibatin pemasok lokal, wajib ngelatih pekerja kita, bangun pusat riset, dan naikin kandungan lokal secara bertahap. Intinya, kita harus belajar dari mereka supaya suatu saat nanti kita bisa mandiri secara teknologi. Coba perhatiin, sama kayak gimana Cina dulu memproteksi dan ngebikin raksasa-raksasa lokal mereka, Indonesia juga harus secara sengaja ngebangun apa yang namanya juara nasional di sektor-sektor strategis. Mulai dari industri baterai dan EV, karena kita rajanya nikel, terus sektor farmasi dan pertahanan demi kemandirian mutlak negara kita, sampai ke sektor digital karena ukuran pasar kita yang luar biasa gede. Perusahaan raksasa nasional itu nggak jatuh dari langit loh. Mereka tumbuh karena ada kebijakan negara yang benar-benar memihak ke mereka. Tapi ujung-ujungnya ya, rencana sekeren apapun di atas kertas bakal jadi omong kosong doang kalau nggak ada eksekusi yang benar di lapangan. Salah satu rahasia paling mematikan dari kekuatan ekonomi Cina itu ya kecepatan dan disiplin eksekusi mereka. Buat nyamain itu, Indonesia butuh birokrasi yang kerjanya sat-sat dan fokus ke hasil. Kita harus pangkas perizinan jadi super simple, ngasih kepastian hukum yang mutlak buat investasi, sikat habis korupsi, dan yang enggak kalah penting. Evaluasi pejabat itu harus murni berbasis data dan target kinerja, bukan cuma sekedar rajin datang ke acara seremonial. Dan akhirnya kita sampai di pilar keenam, risiko yang harus dihindari. Yuk, kita pelan-pelan sedikit di bagian ini karena ini pelajaran yang krusial banget. Sebelum kita terlalu bersemangat sama semua rencana hebat tadi, kita harus ngerem sedikit. Kadang pelajaran terbaik itu datang dari ngelihat kesalahan. Tujuan kita emang ngekstrak blueprint ekonomi terbaik dari Cina, tapi kita jangan sampai ikut-ikutan meniru krisis sistemik mereka. Kita harus nolak keras pembangunan properti gila-gilaan yang akhirnya cuma nyisain kota-kota mati. Kita harus hindarin utang jor-joran buat proyek yang nggak ngasilin apa-apa. Terus kita juga wajib menghindarin polusi industri yang mencekik, nolak budaya kerja yang terlalu neken mental pekerja, dan pastinya nggak boleh sampai ngorbanin tingkat konsumsi masyarakat kita sendiri. Pembangunan kita haruslah pertumbuhan yang benar-benar sehat dan inklusif buat semua. Jadi setelah kita ngebedah semua langkahnya bareng-bareng, ngelihat potensi luar biasa yang kita punya, dan memetakan tantangannya, siapkah Indonesia untuk selamanya melepaskan status sebagai sekedar negara penjual bahan mentah dan akhirnya bangkit jadi pencipta teknologi, obat, dan produk bernilai tinggi sebagai raksasa ekonomi baru? Transformasi sebesar ini jelas butuh turun tangannya semua pihak, dari pendidikan, industri, sampai kita semua di masyarakat. Makasih udah nyimak analisis mendalam kita kali ini, jangan pernah lelah buat belajar, dan sampai jumpa di penjelasan memukau berikutnya.